Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan kita berdoa dahulu untuk ketua kelasnya. Siapa? Nah, oke, silahkan pimpin berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya cek dulu apakah ada yang tidak hadir. Hadir semua ya. Baik. Gimana kabarnya di siang hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, coba kita lihat semua ke layar. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, coba kita sama-sama baca tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mampu ya. Yang kedua, peserta didik oke, yang ketiga saya akan bertanya kepada kalian ya. Apakah kalian pernah merasakan listrik di sekolah ini padam? Terus apakah hal tersebut mempengaruhi kegiatan dalam pembelajaran? Nah, ada yang mau menjawab? Silakan. Ya. Kita terjadi pemadaman listrik ketika kita tidak bisa menggunakan alat elektronik seperti proyektor atau komputer untuk belajar. Selain itu, ketika terjadi pemadaman listrik juga terkadang kita harus belajar di ruangan tanpa penerangan yang cukup. Baik. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Nah, saya akan bertanya lagi. Tuh. Pernahkah kalian melihat alat-alat yang menggunakan energi alternatif seperti solar panel atau sel surya di sekitar kita? Bagaimana menurut kalian? Apakah cara itu membantu? Nah, coba siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Nah, oke. Silakan. Saya pernah melihat panel surya di atap bangunan atau gedung dan saya tahu bahwa itu bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik. Jika lebih banyak rumah dan sekolah menggunakan energi dari matahari, mungkin kita tidak akan terlalu tergantung pada listrik dari PLN, terutama saat terjadi pemadaman listrik. Nah, oke, tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Apakah yang dibutuhkan suatu alat ya untuk dapat bekerja? Nah, termasuk sel surya itu kan suatu alat, ya kan? Supaya alat itu bisa bekerja, kira-kira apa yang dibutuhkan? Nah, ya, ada yang berkenan menjawab dan harus dijawab, ya? Ya, silakan. Bahan yang digunakan untuk membuat alat harus sesuai agar alat dapat tahan lama dan berfungsi dengan baik. Nah, oke, tepuk tangan dulu. Terus, yang lain? Ada yang mau menjawab lagi? Ya. Sumber energi. Setiap alat memerlukan sumber energi untuk menjalankan fungsinya seperti listrik, bahan bakar, atau tenaga mekanik. Nah, oke, tepuk tangan lagi. Nah, mungkin itu ya, sumber energi katanya. Jadi, setiap alat dalam melakukan kerjanya itu membutuhkan sumber energi. Ini adalah sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu
tentang energi dan perubahannya. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok untuk mendistribusikan tadi. Ini satu kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini sudah. Nah, seperti itu. Oh, ini jadikan satu aja gini ya. Oke. Nah, sudah. Ini di sini nggak apa-apa, Mas. Nah, biar nggak nah, gini. Oke. Nah, sudah ya. Ini sebagai kelompok 1. Oke ya. Berarti temanya nanti kalian membahas tentang pengertian energi. Ini sebagai kelompok 2 tentang bentuk-bentuk energi. Ini kelompok 3 tentang perubahan energi. Terus kelompok 4 siapa? Yo, oke, kamu kelompok 4 ya? Ya, tentang dampak penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Kelompok 5, kamu ya? Oke, yang belakang. Macam-macam sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Yang kelompok terakhir, oke, tuh. Berarti nanti macam-macam sumber daya alam di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Nah, caranya nanti seperti ini. Masing-masing kelompok, nanti saya tayangkan sebuah video, ya. Terus untuk referensi tambahannya, kalian membawa smartphone, bawa ya, HP bawa ya. Oke, karena sesuai dengan jurusan kita di SMK, ya, jurusan kita apa? Teknik, jaringan, dan telekomunikasi. Nah, kita manfaatkan alat elektronik itu sebagai sumber referensi. Itu ya. Nah, jadi nanti di samping tayangan itu, kalian silahkan mencari referensi, boleh dari buku-buku juga yang ada boleh, dari HP juga boleh, silahkan nanti kamu rangkum. Setelah itu, setiap kelompok silahkan maju. Ya, maju untuk mempresentasikan hasil rangkumannya. Ini saya tayangkan sambil nanti kalian merangkum. Kita masuk ke definisi energi. Di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Silakan, ini bisa kalian simak ya. Kemudian di sini ada kincir angin dan juga ada matahari. Energi adalah daya atau kekuatan yang diperlukan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, berikut adalah contoh kegiatan sehari-hari yang membutuhkan energi. Di sini bisa kita lihat gambar yang pertama, ada seorang anak atau seorang siswa yang sedang membaca buku. Itu contoh kegiatan Kalau misalnya sehari-hari nih yang kita baca membutuhkan buku, energi. kita pasti butuh energi kan? Gitu. Kalau misalnya kita nggak Alat punya tulisnya energi, sambil maka siapkan kita ya. nggak akan sanggup Alat nih tulisnya ya. duduk, kemudian membaca buku gitu ya selama beberapa waktu. Gitu. Yang kedua, ini adalah gambar seorang anak sedang mengayuh sepeda. Sama ya, mengayuh sepeda juga membutuhkan energi. Nah, dua anak ini memperoleh energi dari mana? Iya betul, dari makanan yang kemudian diproses dan digunakan untuk metabolisme tubuh sehingga dapat menghasilkan energi untuk melakukan kegiatan. Oke, itulah beberapa materi yang saya tayangkan melalui video. Masing-masing kelompok, selain mempersiapkan materinya, nanti kalian juga boleh sambil menyiapkan pertanyaan. Gitu ya. Oke, saya kira sudah ya. Ya. Siap untuk presentasi? Siap. Kalau siap, saya cek dulu semangatnya, ya. Meskipun masih siang, tapi semangatnya tadi katanya harus semangat pagi. Saya cek dulu. Siapa kita? SMK Al-Mubarak. SMK Al-Mubarak? Bisa. SMK Al-Mubarak? Bisa. SMK Al-Mubarak? Bisa. Hebat. Oke, tepuk tangan dulu.
Kelompok 1, siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Agak keras dari biar kelompok 1 teman-temannya kedengaran ya. ingin menyampaikan pengertian energi. Dalam IPAS, energi didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya, Tono ingin memindahkan meja, maka Tono mengeluarkan energi untuk melakukan usaha. Memindahkan meja, energi yang dikeluarkan Tono tidak hilang, tetapi berubah menjadi energi lain, yakni energi potensial menjadi energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Energi potensial juga dapat diartikan sebagai energi yang tersimpan pada suatu benda. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Energi kinetik sebuah benda dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk membuat suatu benda bergerak hingga tercapai kecepatan tertentu. Misalnya pada kasus Tono merubah energi potensial yang ada di tubuhnya menjadi energi kinetik yang ditunjukkan dari bergesernya meja dengan kecepatan tertentu. Baik, dari teman-teman yang lain, kira-kira ada pertanyaan? Silahkan disampaikan ke kelompok 1. Ada? Oke, benar. Apa peran energi dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab. Energi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan. Terus? Kita menggunakan energi untuk melakukan berbagai aktivitas seperti memasak, menyalakan lampu, menggerakkan kendaraan, serta menjalankan alat elektronik. Bahkan tubuh kita memerlukan energi dari makanan yang berfungsi dengan baik. Cukup. Oke. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Nah, Sekian dari saya mewakili kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Nah. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, kalau siap maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bentuk-bentuk energi. Energi yang dimiliki oleh suatu benda bisa bermacam-macam bentuk. Di antaranya energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi panas, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. 1. Energi kinetik. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Besar kecilnya energi kinetik suatu benda bergerak dan benda tersebut. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda. Karena kedudukannya atau kondisinya, energi potensial memiliki beberapa bentuk. Di antaranya energi potensial gravitasi, energi potensial gas, energi potensial listrik, dan lain-lain. Nah, kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan untuk kelompok 2? Oke, langsung. Sebentar. Silakan. Bagaimana cara kerja energi listrik? Energi listrik dihasilkan oleh aliran elektron melalui konduktor seperti kawat. Energi listrik digunakan dalam berbagai perangkat seperti lampu, komputer, dan mesin. Kita bisa mendapatkan energi listrik dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik, tenaga air surya, atau turbin angin. Saya perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Ini. Sudah siap? Siap. Siap. Oke, silakan maju. Waalaikumsalam. Coba ya, yang tadi mic-nya. Mempresentasikan perubahan energi. Energi bersifat kekal.
yang berarti bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Perubahan energi yang ditunjukkan dari fenomena sehari-hari dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas mereka. Hal tersebut sejalan dengan hakikat sains, yakni manusia berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi untuk pengetahuan, fakta atau konsep, lalu mencoba fakta tersebut, kemudian memodifikasinya untuk keperluan umat manusia. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia karena energi listrik adalah energi yang mudah diubah ke bentuk energi lain. Ada yang mau tanya? Oke, sebentar. Dari yang belakang. Silakan, apa pertanyaannya? Bagaimana perubahan energi terjadi pada panel surya? Panel surya mengubah energi cahaya matahari, energi elektromagnetik, menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel surya, energi foton diserap oleh sel surya dan diubah menjadi arus listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah. Terus selanjutnya kelompok 4. Nah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi memiliki beberapa kekurangan dan dampak yang signifikan, terutama Sambil terkait menyimak, dengan makhluk hidup dan lingkungan. Berikut adalah beberapa poin utama. 1. Polusi udara. Dampak pembakaran dalam bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas berbahaya seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang dapat menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit lainnya pada manusia. Kaitannya, kualitas udara yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup, mengurangi kualitas hidup, dan berpotensi menyebabkan kematian dini. 2. Perubahan iklim. Dampak emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi pada pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim. Kaitannya, perubahan iklim berdampak pada ekosistem, mengubah habitat makhluk hidup, dan mempengaruhi pola migrasi, reproduksi, dan kelangsungan hidup spesies. Baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, ditanyakan tadi, apa itu bahan bakar fosil? Bahan bakar fosil adalah sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup purba yang terbenam di dalam bumi selama jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil meliputi minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, masih semangat? Saya cek dulu siapa kita? SMK Mubarok? SMK Mubarok? SMK Mubarok? Tepuk tangan dulu. Nah, silakan kelompok 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan presentasikan yang berjudul macam-macam sumber energi alternatif yang dapat dipergunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Berikut adalah beberapa sumber energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. 1. Energi surya, solar energi. Menggunakan panel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi listrik. 2. Energi angin, wind energy. Menggunakan turbin angin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi listrik. 3. Energi biomasa. Menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian dan sampah organik untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran atau fermentasi. Silakan dari teman-teman, ada yang mau tanya? Oke, silakan. Mengapa penting untuk beralih ke sumber energi alternatif? Silakan dijawab. Beralih ke sumber energi alternatif penting untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil, seperti polusi udara, pemanasan global, dan perubahan iklim. Energi terbarukan juga memberikan solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan energi manusia tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selain itu, dengan beralih ke negeri terbarukan, kita dapat meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas dan berfluktuatis harganya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke ya, ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 6 sudah siap? Siap. Nah, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai macam-macam sumber-sumber daya alam di Indonesia yang dapat dijadikan sumber energi alternatif. Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah tropis memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber energi alternatif. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Energi surya. Indonesia menerima sinar matahari yang melintas sepanjang tahun, menjadikannya ideal untuk penggunaan panel surya. Energi surya dapat digunakan untuk pembangkit listrik skala kecil dan besar, serta pemanasan air. Baik, tadi dari kelompok ke-6 sudah mempresentasikan macam-macam sumber-sumber daya alam di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Nah, ada energi surya, ada energi biomasa, ada energi pasang surut, dan lain sebagainya. Nah, dari sini ada yang mau bertanya kepada kelompok 6? Ya, silakan. Oke. Apakah tantangan dalam pengembangan energi alternatif di Indonesia? Tantangannya termasuk biaya awal yang tinggi, infrastruktur yang belum merata, serta kurangnya kesadaran dan edukasi tentang manfaat energi terbarukan di masyarakat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Kita telah mempresentasikan dari mulai kelompok 1 sampai 6. Setelah kita mempelajari tadi, terus kita akan menerapkan, menghitung biaya penggunaan energi listrik. Biaya penggunaan energi listrik. Di sini ada beberapa data. Nah, ini silahkan nanti kalian analisa, ya, kalian hitung kira-kira biaya energi listrik perharinya itu berapa. Nah, gitu. Ini untuk lembar kerja peserta didik saya kasihkan, ya. Ini, ya. Silakan nanti dikerjakan di sini. Ya, paham ya? Oke, silakan dikerjakan, dianalisa. Yang ini saya, mudah kan? Mudah. Baik. Ada kendala? Ada kesulitan? Tidak ada, oke. Kalau sudah, saya mau minta relawan salah satu. Siapa yang mau mengomunikasikan, mempresentasikan hasil dari hitungan biaya penggunaan energi listrik? Ada? Oke, silakan. Dari situ nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menyampaikan data pengamatan dan hasil studi literasi untuk melakukan perhitungan pemakaian energi listrik dari peralatan-peralatan listrik yang digunakan. Setelah kita hitung pemakaian energi untuk setiap peralatan, lampu LED 0,05 kWh, kulkas 3,6 kWh, televisi 0,4 kWh, kipas angin 0,45 kWh, komputer 1,6 kWh. Jadi total pemakaian energi listrik per hari adalah 6,1 kWh. Kesimpulan, dari perhitungan total pemakaian energi listrik di rumah per hari adalah 6,1 kWh. Dengan data ini kita bisa melakukan analisis lebih lanjut, seperti memperkirakan biaya listrik dengan mengalihkan total kWh dengan tarif listrik per kWh. Ya, kita ada link quizzes. Di situ nanti ada permainan tebak-tebakan.
Sekarang kita refresh menggunakan game, tapi game yang edukatif. Game yang bermanfaat. Gitu. Sudah bisa ya? Sudah bisa dibuka semua ya? Sudah mulai dikerjakan ya? Oke. Sudah semua? Oke. Nah, coba saya cek beberapa. Sudah, Mas? Bon. Nilainya berapa? 80, Pak. Subhanallah. 80. Tepuk tangan dulu. Nah. Ini sudah, Mas? Senyum-senyum. Berapa nilainya? Tadi? 85. 85. Oke, tepuk tangan lagi. Nah, dari sini. Siapa ya? Nah, sudah, Mbak? Sudah berapa nilainya? 70. 70. Oke, nggak apa-apa. Ditingkatkan lagi. Tambah satu lagi. Sudah, Mbak? Sudah? Sudah. Berapa nilainya tadi? 90. 90. Subhanallah. Tepuk tangan. Nah. Setelah ini, ayo jawab pertanyaanku teman-teman. Apa dampak dari pemadaman listrik terhadap aktivitas sehari-hari kita? Bagaimana kita bisa mengatasi hal ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Pemadaman listrik dapat mengganggu banyak aktivitas seperti belajar, bekerja, atau menggunakan alat elektronik. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa mempersiapkan sumber energi alternatif seperti menggunakan lampu, tenaga surya, atau generator kecil. Selain itu, mengurangi ketergantungan pada listrik untuk aktivitas yang tidak penting seperti menonton televisi. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan lagi buat teman kita. Apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk menghemat energi listrik di rumah dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Beberapa langkah yang bisa diambil termasuk menggunakan lampu LED yang lebih efisien, mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan, menggunakan alat-alat yang lebih hemat energi, memanfaatkan cahaya alami dengan membuka tirai di siang hari, menginstal panel surya untuk menghasilkan listrik sendiri. Oke, tepuk tangan. Nah, kita ulas lagi. Kita simpulkan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi apa? Tentang apa? Pengertian energi. Oke. Terus kita mempelajari apa lagi? Bentuk-bentuk energi. Benar. Terus kita mempelajari apa lagi tadi? Perubahan energi. Terus apa? Dampak penggunaan bahan bakar fosil dan lain sebagainya. Nah, gimana kira-kira? Menarik tidak untuk belajar energi? Menarik, sangat menarik ya. Nah, baik, di pertemuan yang akan datang, kita akan mencoba mempraktekkan dari salah satu sumber energi terbarukan tadi, yaitu apa? Kita mencoba membuat panel surya. Setuju? Setuju. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga berkah dan manfaat. Dan tetap semangat, jangan lupa belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.